Have you ever heard about descriptive text? So today we are going to learn about descriptive text. So pay attention and I hope you can enjoy our lesson today. Salam SFD. Hi students, now we discuss our lesson today. Today we are going to learn about one text, namely descriptive text. Jadi hari ini kita akan belajar satu jenis teks, yaitu descriptive text. I thought you have ever learned this topic before. Mungkin kamu sudah pernah belajar mengenai topik ini, whether you in junior high school or something else. Mungkin kamu ketika di SMP atau di mana saja. Saya pikir kamu sudah pernah mendengar atau mempelajari sedikit tentang descriptive text. Now, let's start by discuss what is the meaning of descriptive text. Descriptive text is a text that explain or describe something, as the examples describing thing, people, historical places, and etc. Jadi, descriptive text ini adalah sebuah teks yang isinya adalah untuk mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu itu bisa apa? Yang pertama bisa benda. Yang kedua bisa orang. Yang ketiga bisa historical place atau tempat bersejarah, atau hewan atau binatang. That is about descriptive text, mendeskripsikan sesuatu. Oke, sesuatunya apa tadi Miss bilang? Seperti manusia tadi, benda, hewan dan yang lainnya. What is the function or the purpose? Apa tujuan? The purpose of descriptive text is to describe a particular person, place, or thing. Jadi, tujuan kita menyusun sebuah tes deskripsi adalah untuk mendeskripsikan particular person, orang secara spesifik, tempat secara spesifik, dan benda ataupun hewan secara spesifik. Maksudnya di sini secara spesifik adalah misalnya begini. Ibu, if I say mother, pasti ibu ini adalah secara umum. Ibu di seluruh dunia. Tapi di descriptive text kita bisa membuatnya secara lebih spesifik menjadi my mother. So, ibu and my mother, kita di descriptive textnya kita bisa menggunakan yang my mother, particular, yang lebih spesifik. Oke, for example, animals. Kalau animal itu kan hewan, tapi in descriptive text kita bisa misalnya mengambil satu hewan, for example, cat or dog or my dog or my apa lagi, pokoknya yang spesifik. Oke, or for example, room itu kan adalah ruangan. Tapi kamu bisa lebih spesifiknya kamu deskripsikan di descriptive text. For example, you can say my room, or my bedroom, or my house, or my sister house, and so on. Itu dia contoh yang bisa kamu deskripsikan. Okay? That is the simple examples. Now we move to the generic structure atau susunan teks. Jadi semua all of the text in English must have generic structures. Semua teks dalam bahasa Inggris itu pasti ada generic structure-nya, susunan teksnya. Mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. When writing descriptive text, there are some generic structures for our writing to be true. The arrangement is, jadi ketika kamu menyusun sebuah teks deskriptif, ada struktur yang harus kamu perhatikan supaya teksmu itu dikatakan sebuah teks yang benar. Oke? Teks yang benar sesuai dengan aturan deskriptif teks. There are two. The first one is
identification, and then the second one is description. We start from the first one, identification. Contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi di identification-nya ini berisi tentang perkenalan atau memperkenalkan apa yang kamu deskripsikan itu secara umum. Oke, secara umum ya, bukan langsung ke bagian-bagiannya, tapi secara umum. Oke, and then the second one is description. Kalau sudah dibilang description, it's mean that contains a description of something such as animal, thing, place, or person by describing its features, form, colors, or anything related to what the writer described. Jadi kalau dibilang description, berarti kamu sudah mulai mendeskripsikannya. Mendeskripsikan apa saja? Bisa bentuknya, warnanya, sifat-sifatnya, apalagi ciri-cirinya. Itu sudah masuk ke deskripsi. So, that is the generic structure of descriptive text. Ada dua, identification and description. Jadi ketika kamu mau mendeskripsikan manusia, hewan, atau tumbuhan, atau benda, atau apapun itu, kamu harus mengikuti aturan yang ada dalam menyusun sebuah descriptive text. Harus dimulai dari yang pertama, identification. Setelah itu adalah description. Okay? I hope you have understood so far about the meaning of descriptive text and then the generic structure of descriptive text. Now let's move. Language feature of descriptive text. Jadi kalau dibilang language feature, it means that tata bahasanya atau grammarnya atau grammaticalnya, tenses apa yang dipakai di sebuah descriptive text, atau kata kerja yang seperti apa, atau kata sifat yang bagaimana, kita harus memperhatikannya. Oke? Yang pertama, specific participant. Kalau dibilang specific participant, it means that has a certain object. It's not common and unique, only one. Jadi di descriptive text ini yang kita deskripsikan adalah spesifik, atau spesifik maksudnya adalah satu orang saja. Jadi kita tidak boleh mendeskripsikan mothers, ibu-ibu, tidak boleh. Tapi yang boleh adalah mother, ibu, my mother. Tidak boleh my mother and your mother, no. But you can take one only, my mother atau your mother. Oke? Tidak boleh yang kita deskripsikan nanti my house and his house. Satu saja, oke? My house atau his house. That is called specific participant, spesifik satu, oke? And then the second one is the use of adjective. To clarify the noun, for example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, and etc. Jadi nanti di descriptive text ini kita pasti menggunakan banyak adjektif ini. Kenapa? Karena kita mendeskripsikan ciri-cirinya, dia ganteng atau cantik, apakah rambutnya panjang atau tebal, apakah sifatnya baik atau buruk. I have explained to you before about adjective or adjective order. Saya sudah pernah menjelaskan mengenai adjective dan adjective order, so I don't have to explain to you anymore. Saya tidak akan menjelaskannya lagi karena apa? Sudah Miss jelaskan di materi sebelumnya, dan saya harap kamu masih mengingat dan bisa kamu tuangkan ketika nanti Miss suruh menyusun sebuah descriptive text. Okay? The third one is about the use of simple present tense. Menggunakan tense simple present. Okay? The sentence pattern used is simple present because it tells the fact or the object described. Jadi kita nanti menyusun descriptive text ini menggunakan simple present, atau kenapa menggunakan simple present? Karena kita hanya menanyakan faktanya saja, fakta bahwa dia ciri-cirinya begini, rambutnya begini. Okay? I have explained to you too about simple present tense. Miss juga sudah menjelaskan kepada kalian materi mengenai simple present tense. Jadi harus kamu ingat, tidak boleh dilupakan materi
yang sebelum-sebelumnya karena semuanya materi kita saling berhubungan. For example, in descriptive text. Jadi nanti ketika menyusun descriptive text, kamu sudah bisa menyusun menggunakan tenses ini. My mother is beautiful. Itu kan simple present tense kan, yang ada is and are-nya. Okay? That is the third one. And then the fourth one is about action verb. Kalau dibilang action verb, it's mean that verbal. Kalau dibilang verbal berarti yang kata kerjanya mempunyai aksi. For example, run, sleep, walk, cut, and for example, sing, and so on. Itu dia in general. Umumnya language feature-nya ada 4. Jadi you have to remember. Jadi harus kamu ingat ya. Pengertian yang pertama tadi spesifik sampai ke action verb. Okay? Now let's we see here. Okay. This is the example of descriptive text. Let's we see the title. My best friend Ernesto. Judulnya adalah teman baik saya Ernesto. Ini spesifik partisipan kan? Kenapa? Karena satu orang saja yang dideskripsikan. Siapa? Temannya Ernesto namanya. Oke? Now let's we see. Mari kita bahas mulai dari paragraf pertama. There are 4 paragraphs here. Ada 4, kita bagi. Paragraf pertama sampai ke 4 masuk ke dalam apa? Oke? Remember. Kamu ingat ada berapa tadi? General structure-nya ada 2. Yang pertama identification, yang kedua adalah description. My best friend is Ernesto and he is my classmate. Ernesto comes from an educated family. His father is a school principal and his mother is also a teacher. My best friend namanya adalah Ernesto. Dia adalah teman satu kelas saya. Ernesto ini datang dari keluarga yang terpelajar. Ayahnya adalah seorang kepala sekolah dan ibunya adalah seorang guru. Oke, kita perhatikan. Di paragraf pertama ini si kawan tadi masih memperkenalkannya secara umum. Memperkenalkan teman baiknya si Ernesto. Belum masuk ke ciri-cirinya, belum masuk ke sifatnya, belum masuk ke perilakunya. Oke? So, the paragraph 1 called identification. Jadi paragraf pertama ini disebut sebagai identifikasi atau identification. Oke, memperkenalkan secara umum. Oke, now let's we move to the paragraph 2. He is punctual, well educated, and has good manners. He is really hardworking. He always does his homework. He is also well dressed and well behaved. All teachers have a high opinion of him. Okay? Dia itu orangnya tepat waktu. Dia terpelajar, mempunyai perilaku yang baik. Dia sangat pekerja keras. Dia selalu mengerjakan PR-nya. Dia juga selalu berpakaian dengan rapi. Sifatnya juga bagus. Semua guru sangat menghargai dia. Oke, ini sudah masuk ke description. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan sifatnya sendiri. Mulai dari dia orangnya tepat waktu, si perilakunya baik, berpakaian rapi. Itu sudah mendeskripsikan si Ernesto tadi, mendeskripsikan dirinya sendiri. Okay? Now let's we move. Ernesto has a well-built body. He is gentle but fearless. He takes part in all sports, scout, trekking, and mountaineering activities. He has a good heart. He is truthful, honest, and obedient. Ernesto ini badannya bagus badannya, oke. Dia itu lembut tapi bukan penakut. Dia juga ikut ambil bagian dalam olahraga di sekolah, contohnya pramuka, mendaki gunung dan aktivitas yang lain. He has good heart. Dia juga mempunyai sifatnya bagus, oke. Dia itu orangnya truthful, artinya jujur dan patuh. Kita masih mendeskripsikan si Ernesto tadi kan, mulai dari sifat sampai ke ciri-cirinya. Okay? Now let's move. He also plays the guitar and he makes his parents very proud of him. He secures good marks and is usually top of his class in examination.
He inspired me to work harder. I'm happy to have such a friend. Dia juga bisa bermain gitar. Dia juga membuat orang tuanya bangga dengan dia. Dia selalu mendapatkan peringkat atau nilai yang bagus di sekolah dan mendapatkan peringkat terbaik ketika di ujian. Dia sangat menginspirasi saya dan saya sangat bahagia mempunyai teman seperti dia. Oke, masih menjelaskan atau mendeskripsikan si Ernesto tadi. Apa yang dideskripsikan? Kesukaannya, oke, atau bagaimana pencapaiannya di sekolah. Oke, so mulai dari paragraf kedua sampai paragraf keempat that is called description. Oke, inilah dia mengenai descriptive text. So you have to pay attention to the rule or to generic structure. Jadi harus mengikuti aturan dalam menyusun generic structure. Tidak boleh description duluan baru identification. Harus identification dulu baru ke description. Oke, kelas. I hope you have understood about descriptive text. So I think that's all about our lesson today about descriptive text. And remember, kamu harus ingat what is the meaning of descriptive text, what is the purpose, what is the generic structure, ada berapa generic structure-nya, bagaimana menyusunnya, and the language feature-nya. Kamu harus mengerti mulai dari specific participant, menggunakan simple present tense, menggunakan adjective, dan menggunakan action verb. You have to pay attention to that, remember and study about that. Okay, class, I think that's all about our lesson today. So I hope you can get something useful from my explanation. Now I hope you stay safe, stay healthy, and see you. Bye bye.